Yang pertama, asal-usul Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah atau Kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad yang sekarang menjadi ibu kota Irak. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib tahun 566 sampai 652. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim yang berkuasa mulai tahun 750 Masehi dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Daulah ini berkembang selama 2 abad, tetapi pelan-pelan meredup setelah naiknya bangsa Turki yang sebelumnya merupakan bagian dari tentara kekhalifahan yang mereka bentuk dan dikenal dengan nama Mamluk. Selama 150 tahun, mereka mengambil kekuasaan meminta Iran. Kekhalifahan dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan kepada dinasti-dinasti setempat yang sering disebut Amir atau Sultan, menyerahkan Andalusia kepada keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri, Maghrib dan Irifiyah kepada Aghlabid dan Fatimiyah. Kejatuhan totalnya pada tahun 1258 disebabkan serangan bangsa Mongol yang dipimpin Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad dan tak menyisakan sedikit pun dari pengetahuan yang dihimpun di perpustakaan Baghdad. Keturunan dari Bani Abbasiyah termasuk suku Al-Abbasi saat ini banyak bertempat tinggal di timur Laut Tikrit, Irak sekarang. Pada awalnya, Muhammad bin Ali, cicit dari Abbas, menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II, pertentangan ini semakin memuncak dan akhirnya pada tahun 750, Abu al-Abbas al-Soffah berhasil meruntuhkan daulah Bani Umayyah dan kemudian dilantik sebagai khalifah. Bani Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan selama 3 abad, mengonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya Timur Tengah. Tetapi pada tahun 940, kekuatan kekhalifahan menyusut ketika orang-orang non-Arab, khususnya orang Turki, dan kemudian diikuti oleh Mamluk di Mesir pada pertengahan abad ke-13 mulai mendapatkan pengaruh dan mulai memisahkan diri dari kekhalifahan. Meskipun begitu, kekhalifahan tetap bertahan sebagai simbol yang menyatukan umat Islam. Pada masa pemerintahannya, Bani Abbasiyah mengklaim bahwa dinasti mereka tak dapat disaingi. Namun kemudian, Said bin Husain, seorang muslim Syiah dari dinasti Fatimiyah, mengaku dari keturunan anak perempuan Nabi Muhammad SAW, mengklaim dirinya sebagai khalifah pada tahun 909, sehingga timbul kekuasaan ganda di daerah Afrika Utara. Pada awalnya, ia hanya menguasai Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Libya. Namun kemudian, ia mulai memperluas daerah kekuasaannya sampai ke Mesir dan Palestina, sebelum akhirnya Bani Abbasiyah berhasil merebut kembali daerah yang sebelumnya telah mereka kuasai dan hanya menyisakan Mesir sebagai daerah kekuasaan Bani Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah kemudian runtuh pada tahun 1171, sedangkan Bani Umayyah bisa bertahan dan terus memimpin komunitas muslim di Spanyol. Kemudian mereka mengklaim kembali gelar khalifah pada tahun 929, sampai akhirnya dijatuhkan kembali pada tahun 1031. Yang kedua, menuju puncak keemasan. Khalifah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari khalifah sebelumnya dari Bani Umayyah, di mana pendiri dari khalifah ini adalah Abdullah al-Soffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah bin al-Abbas rahimahullah. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Yang pertama, periode tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi, disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama.
Yang kedua, periode tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi di periode pengaruh Turki pertama. Yang ketiga, tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi, masa kekuasaan dinasti Bani Buwaihi dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Yang keempat, periode tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi, masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya, Salajikah Al-Kubro atau Seljuk Agung. Yang kelima, periode tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya, secara politis para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbasiyah mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dimulai oleh Abu al-Abbas as-Sofa sebagai pendiri dinasti ini. Namun, masa pemerintahannya terbilang sangat singkat, yaitu hanya berlangsung dari tahun 750 hingga 754 Masehi. Setelah wafatnya Abu al-Abbas, kekuasaan dilanjutkan oleh Abu Ja'far al-Mansur yang memerintah dari tahun 754 hingga 775 Masehi. Abu Ja'far al-Mansur dikenal sebagai khalifah yang tegas dan keras dalam menghadapi lawan-lawan politiknya. Tantangan besar datang dari kelompok Bani Umayyah, Khawarij, dan serta Syiah yang berpotensi mengancam stabilitas pemerintahan Abbasiyah yang baru berdiri. Demi memperkuat kekuasaannya, al-Mansur menyingkirkan tokoh-tokoh yang dianggap dapat menjadi pesaing politik. Beberapa tokoh penting bahkan berasal dari keluarganya sendiri, seperti Abdullah bin Ali dan Sholih bin Ali yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur di wilayah Syam dan Mesir. Karena menolak membaiat al-Mansur, keduanya dihukum mati. Al-Mansur juga memerintahkan Abu Muslim al-Khurasani untuk menyingkirkan mereka. Namun, kemudian justru menghukum mati Abu Muslim pada tahun 755 Masehi karena khawatir akan menjadi saingan yang berbahaya. Pada awalnya, ibu kota pemerintahan Abbasiyah berada di Al-Hashimiyah dekat Kufah. Akan tetapi, demi menjaga stabilitas dan memperkuat kekuasaan negara yang baru berdiri, al-Mansur memindahkan ibu kota ke Baghdad pada tahun 762 Masehi. Kota Baghdad dibangun dekat bekas ibu kota Persia, Ctesifon, sehingga menjadikan pemerintah Abbasiyah berada di tengah pengaruh kebudayaan Persia yang kuat. Di Baghdad, al-Mansur melakukan konsolidasi pemerintahan dengan membentuk lembaga-lembaga negara yang lebih terorganisir. Ia menciptakan jabatan wazir sebagai koordinator kementerian, membentuk lembaga sekretariat negara, kepolisian, serta memperkuat angkatan bersenjata. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barma, yang berasal dari Persia. Selain itu, jawatan pos yang sebelumnya hanya berfungsi mengantar surat, ditingkatkan perannya menjadi lembaga pengawas daerah. Para petugas pos diwajibkan melaporkan kondisi wilayah dan perilaku gubernur kepada khalifah, sehingga administrasi negara dapat berjalan dengan lebih efektif. Di bidang militer, al-Mansur juga berupaya menaklukkan kembali wilayah-wilayah yang lepas diri, serta memperkuat perbatasan negara. Pasukan Abbasiyah berhasil merebut benteng-benteng di Asia Kecil, seperti Malatya, Kappadosia, dan Silisia, serta menghadapi Bizantium, Turki Khazaz, dan wilayah-wilayah di sekitar Kaukasus dan India.
Pada masa ini pula, konsep khalifah mengalami perubahan. Al-Mansur menyatakan bahwa dirinya adalah kekuasaan Allah di bumi, sehingga kekuasaan khalifah dipandang sebagai mandat langsung dari Tuhan, bukan sekadar pelanjut Nabi seperti pada masa Khulafaur Rasyidin. Dasar-dasar pemerintahan Abbasiyah yang kuat ini kemudian menjadi landasan bagi perkembangan dinasti menuju masa kejayaan yang luar biasa pada generasi khalifah berikutnya. Selanjutnya ada masa keemasan dinasti Abbasiyah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa khalifah setelah Al-Mansur, khususnya pada masa Al-Mahdi, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat pesat melalui perkembangan sektor pertanian, dengan sistem irigasi yang baik serta peningkatan hasil tambang seperti emas, perak, tembaga, dan besi. Perdagangan internasional juga berkembang pesat, terutama melalui pelabuhan Basrah yang menjadi jalur transit antara timur dan barat. Popularitas dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa Harun ar-Rasyid. Kekayaan negara dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, pembangunan rumah sakit, lembaga pendidikan kedokteran, serta farmasi. Pada masa ini tercatat sekitar 800 dokter telah berpraktik di wilayah kekuasaan Abbasiyah. Selain itu, pembangunan pemandian umum dan fasilitas sosial menunjukkan tingginya perhatian pemerintah terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kerajaan ini dilanjutkan oleh putranya Al-Ma'mun, yang dikenal sangat mencintai ilmu pengetahuan dan filsafat. Pada masa pemerintahannya, gerakan penerjemahan buku-buku asing digalakkan secara besar-besaran. Karya-karya Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh para ilmuwan dari berbagai agama dan latar belakang. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah pendirian Baitul Hikmah di Baghdad, yang berfungsi sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pendidikan tinggi dengan perpustakaan yang sangat besar. Baghdad pun berkembang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia. Berbagai cabang ilmu pengetahuan berkembang pesat, seperti kedokteran, astronomi, matematika, filsafat, kimia, dan sejarah. Tokoh-tokoh besar seperti Ar-Razi dan Ibnu Sina di bidang kedokteran, Al-Khawarizmi di bidang matematika, serta Al-Farabi dan Ibnu Rushd di bidang filsafat lahir pada masa ini. Kemajuan ini menunjukkan bahwa dinasti Abbasiyah tidak hanya unggul dalam bidang politik dan militer, tetapi juga menjadi pusat peradaban dan kebudayaan Islam yang gemilang. Perkembangan ilmu, faktor kemunduran, dan keruntuhan Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah menggantikan dinasti Umayyah dan menjadikan Baghdad sebagai pusat pemerintahan. Kota ini berkembang menjadi pusat peradaban, perdagangan, dan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Pada masa inilah peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya. Perkembangan ilmu-ilmu keislaman sangat pesat. Lahir para imam mazhab besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal yang merumuskan dasar-dasar fikih dan metodologi hukum Islam. Selain itu, berkembang pula ilmu tafsir, hadis, kalam, serta tasawuf. Di bidang ilmu umum, umat Islam maju dalam filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, kimia, dan geografi. Gerakan penerjemahan karya Yunani, Persia, dan India memperkaya wawasan ilmiah dan melahirkan banyak ilmuwan besar. Diskusi ilmiah berkembang di masjid, madrasah, dan lembaga pendidikan. Para khalifah memberikan dukungan terhadap kegiatan keilmuan, sehingga Baghdad dikenal sebagai pusat ilmu dunia. Kondisi ini menunjukkan tingginya dinamika intelektual dan budaya pada masa Abbasiyah. Namun, kejayaan tersebut tidak berlangsung selamanya. Sejak masa Khalifah Al-Mu'tasim, dibentuk tentara profesional dari bangsa Turki yang kemudian memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Dominasi militer membuat kedudukan khalifah melemah. Selain itu, muncul konflik internal, pertentangan antar golongan seperti sisa pendukung Umayyah, Khawarij, dan Syiah,
serta persaingan antar bangsa dalam tubuh pemerintahan. Pada periode berikutnya, kekuasaan khalifah semakin lemah karena campur tangan dinasti-dinasti lain dan penguasa militer. Banyak wilayah memisahkan diri dan membentuk pemerintahan sendiri. Wilayah yang terlalu luas sulit dikendalikan, komunikasi melemah, dan kondisi ekonomi memburuk akibat ketergantungan pada tentara bayaran serta berkurangnya pemasukan pajak dari daerah. Puncak keruntuhan terjadi pada tahun 1258 Masehi ketika Baghdad diserang oleh bangsa Mongol dan di bawah pemimpinan Hulagu Khan. Serangan tersebut menghancurkan pusat pemerintahan dan mengakhiri kekuasaan politik Abbasiyah di Baghdad. Walaupun runtuh secara politik, warisan dinasti Abbasiyah tetap hidup. Sistem hukum Islam, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kebudayaan yang lahir pada masa ini memberikan pengaruh besar bagi dunia Islam bahkan hingga masa modern. Masa Abbasiyah menjadi contoh kejayaan peradaban, sekaligus pelajaran tentang pentingnya persatuan, stabilitas politik, dan kekuatan pemerintahan dalam mempertahankan sebuah kekuasaan. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu kekhalifahan Islam terbesar yang berdiri setelah runtuhnya dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi. Pusat pemerintahannya berada di Baghdad dan menjadi pusat peradaban Islam yang sangat maju. Pada masa ini, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban berkembang pesat, ditandai dengan munculnya para ilmuwan imam mazhab, serta gerakan penerjemahan ilmu dari Yunani, Persia, dan India. Namun, kejayaan tersebut tidak berlangsung selamanya. Seiring waktu, kekuasaan politik khalifah mulai melemah akibat konflik internal, munculnya dinasti-dinasti kecil, serta dominasi tentara dan penguasa militer. Kondisi ekonomi dan luasnya wilayah kekuasaan yang sulit dikendalikan juga mempercepat kemunduran pemerintahan Abbasiyah. Puncak keruntuhan dinasti Abbasiyah terjadi pada tahun 1256 Masehi, ketika Baghdad diserang oleh bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan politik Abbasiyah di Baghdad. Meskipun runtuh secara politik, warisan keilmuan hukum Islam dan kebudayaan yang berkembang pada masa Abbasiyah tetap memberi pengaruh besar bagi dunia Islam dan peradaban dunia hingga sekarang.